coaching itu sebenarnya yang pertama mengingatkan apa yang sudah pernah teman-teman dapatkan waktu ikut FDS. Nah, juga menjadi sarana untuk pembelajaran bagi yang belum ikut FDS. Sarana pembelajaran juga buat teman-teman yang sudah dapat ikut FDS tapi materi itu belum tersampaikan atau belum pernah dipraktekkan. Jadi pengennya dengan adanya coaching ini teman-teman nanti pada saat ketemu KPM itu sudah benar-benar pasti, sudah benar-benar tahu tentang langkah kerjanya, benar-benar tahu bagaimana sih tujuan daripada materi ini, kemudian bagaimana caranya untuk memenuhinya. Kalau cerita kayak gini kayaknya sejauhnya ya oh, atau istilahnya seakan-akan kita itu top gitu. Kita bukan mencari topnya, tapi kita memang berusaha untuk melaksanakan PKH ini sebaik mungkin. Tujuannya apa? Tujuannya kita tuh pada akhirnya bisa memberikan pembelajaran yang pertama kepada KPM, yang kedua pemberian kesadaran, yang ketiga akhirnya KPM itu berubah. Proses KPM berubah itu nggak bisa tiba-tiba sekonyong-konyong, itu nggak bisa. Proses itu nggak bisa terus kita sekali ngomong mereka terus melaksanakan, enggak. Kadang-kadang butuh proses, butuh waktu, butuh diingatkan. Nah, sarana FDS ini adalah sarana untuk KPM itu bisa merasakan bersama-sama dulu apa sih yang menjadi tujuan, apa sih yang kita harapkan. Nah, setelah itu KPM kan udah melakukan sendiri, udah praktek di nanti pada waktu pertemuan FDS yang dilakukan teman-teman, sehingga nanti akhirnya KPM itu bisa melakukannya di rumah masing-masing gitu. Yang sering terjadi itu kita terlalu banyak ngomong, yang kita ajakin ngomong atau yang kita kasih omongan itu orang udah tua-tua. Nah, mereka mikirnya mesti sederhana banget, alah kamu itu masih muda, kamu tuh belum punya pengalaman, kamu ngasih tahu aku, kamu tuh tahu apa. Tapi kalau kita ngajakin mereka FDS, harapannya kita nggak kayak orang yang ngomongin orang, yang ngasih tahu orang, tapi seakan-akan kita melaksanakannya bersama-sama, jadi pembelajaran bersama-sama. Harapannya dengan seperti ini, nantinya itu mereka itu akan sadar sendiri gitu loh. Jadi kita nggak perlu ngomongin ibu itu harus gini, nggak perlu. Karena apa? Kita ngasih contoh, dan itu akan lebih nyaman buat mereka daripada kalau kita istilahnya memberitahunya gayanya sok kayak orang pintar gitu. Ini yang apa namanya menjadi harapan ataupun menjadi tujuan kita bersama seperti itu. Oke, kita bisa mulai Mbak. Saya udah aku tak berdiri ya, mau dikit. Berdiri masih gimana Bu? Ibu semua? Oh, ibu semua? Bapaknya nggak ada? Ya, ibu-ibu selamat pagi. Gimana Bu? Tadi udah sempat masak buat suami belum? Nggak punya beras. Ya udah, biar punya beras. Biar punya beras sebelum acara kita doa bersama ya Bu ya. Nanti semoga dengan doa ini ibu-ibu bisa dikabulkan, bisa punya beras hari ini ya. Amin. Ya, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mulai. Amin. Terima kasih ibu-ibu. Bulan kemarin sudah dikasih tahu sama Mbak Icun apa ya Bu ya materinya ya? Bu Nisa apa Bu Nisa? Iya, Ibu emang nggak jalan, kita ikut acara kan?
Oh, nggak berangkat. Terus itu Bu Nisa, jadi sekarang itu ya Bu, di tahun 2020 itu kalau Ibu nggak berangkat 3 kali, Ibu nanti udah nggak dapat bantuan lagi. Kalau Bu Neni gimana? Kemarin pembelajarannya apa Bu? Kemarin materinya apa Bu Neni? Oh, anak-anak kenapa Bu? Kalau Bu Esti apa? Kok banyaknya nggak berangkat? Bu Evi, apa Bu materinya kemarin Bu? Ibu kan datang kan Bu kemarin? Badan bilang kan nih. Datang Mbak. Iya, isinya apa Bu kemarin Bu? Cerita tentang apa Bu? Ada gambar itu Pak, terus disuruh mana yang boleh dipegang, mana yang enggak gitu. Oh. Terus Ya. itu aja sih Pak, suruh nyentangin mana yang boleh dipegang, mana yang enggak gitu. Mana yang termasuk kekerasan, mana yang bukan. Pintar banget ya. Iya lah. Ya udah, karena Bu Evi bisa jawab, maka kita kasih tepuk hebat ya. Ya, kita tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ya, makasih. Nah, memang betul kemarin materinya adalah tentang kekerasan terhadap anak. Jadi, ibu-ibu kan ingat kan, jadi kita itu tidak. Jadi kalau sebagai orang tua, kalau ibu-ibu karena orang tua perempuan punya hak, mohon maaf, jadi ibu-ibu itu bisa melakukan pada anaknya itu untuk bisa memegang anaknya yang perempuan gitu loh. Sedangkan untuk anak laki-laki ya mestinya batasannya ada. Gitu. Sudah paham ya Bu ya, yang kemarin yang seperti itu ya. Nah, ibu-ibu kalau anaknya laki-laki apa perempuan? Nah ini bapaknya bener nih. Saya tanyakan ada nggak yang tengah-tengah? Kalau yang tengah-tengah kan bingung ya kan? Mau nggak boleh dipegang yang mana? Yang pasti yang nggak boleh dipegang adalah yang alat-alat vital ya Bu ya. Itu jangan dipegang karena itu menjadi bagian daripada perlindungan daripada anak, itu yang nggak boleh kita lakukan. Ya Bu, sekarang ini ada hal yang baru. Mana Mas juga bisa ditunjukkan. Jadi hari ini kita pencegahan penelantaran dan eksploitasi. Maksudnya itu penelantaran itu pada saat kita itu tidak memberikan hak kepada anak. Jadi tujuannya hari ini adalah memahami, menjelaskan dan mengidentifikasi dan memberi contoh konkret mengenai cara mencegah penelantaran dan eksploitasi. Nah, penelantaran itu tadi sudah saya sampaikan, intinya itu pada saat kita tidak memberikan haknya anak, itu berarti kita menelantarkan. Sedangkan eksploitasi itu pada saat kita menyuruh anak kita bekerja padahal usianya belum 18 tahun, nah maka itu namanya eksploitasi. Oke, nanti detailnya kita akan lakukan bersama-sama. Nah, cuman sebelum kita mulai, kita lanjutkan pada materi. Ini ada bola Bu. Nanti begini, saya akan lemparkan bola ini ke salah satu ibu. Nah, kemudian nanti yang dapat bola itu menjelaskan atau menyebutkan kira-kira hobi anaknya apa. Nah, terus nanti kalau ibu dapat bola, ibu lemparkan ke tempat yang lain, ke ibu yang lain. Ibu yang lain nanti juga nyebutkan hobinya anaknya apa gitu. Ya Bu ya, bisa ya? Ya, oke, siap. Ya, Bu, ayo Bu, terima Bu. Iya. Hobinya apa Bu anaknya Bu? Main bola. Oh, main bola. Oke, silakan dilempar. Iya. Hobinya? Ya, hobinya apa Bu anaknya Bu? Itu Pak,
Oh, gambar di tembok. Ya, ayo Bu, lagi Bu, dilempar lagi Bu. Lempar. Lempar jauh. Lempar. Oh, iya. Ibu, anaknya hobinya apa Bu? Hobinya nangis, Pak. Masih kecil soalnya. Oke, ya. Lempar lagi. Ya, ada sekali lagi. Kayak jauh ya. Ya, sampai jauh. Oh. Kayaknya Bu Nisa ini jadi ini ya, banyak penggemarnya ya. Sampai dilempar-lempar dia. Padahal Bu Nisa beneran nih mau keluar beneran nih Bu. Iya, Pak, bulan depan saya. Oh, garasi. Iya. bagus. Jadi nggak usah jawab ini, Pak. Ya tetap jawab Bu. Bukan masih datang. Hobinya sepedaan, Pak. Oh, sepedaan. Ya, bagus. Oke. Udah nih. Sudah Bu, Terima makasih. sama Anda. Ya begitu Bu, itu tadi macam-macam hobi anak. Jadi kita selaku orang tua kalau mengerti bahwa anak punya hobi, sebaiknya hobi itu kita bisa dorong, kita bisa ikutin agar hobi-hobi yang tadi bisa berkembang itu bisa menjadikan prestasi buat anak. Gitu. Hobi bersepeda, kita masukkan, kita ajakin mereka di lapangan, kemudian kita ajari mereka sepeda untuk bisa cepat, ngatur napas, dan nanti kalau udah bagus diikutkan kelompok sepeda itu, nah nanti bisa jadi juara. Itu salah satu contohnya. Begitu juga tadi gambar di tembok, nggak apa-apalah. Temboknya kan jadi ada gambarnya gratis ya, nggak usah mengundang tukang gambar. Nah, tapi lama-lama kan nanti punya kreativitas, diikutkan aja lomba karikatur apa lomba, nah ini nanti bisa berkembang. Gitu ibu-ibu, jadi mari kita jaga sama-sama anak-anak kita berikan mereka kebebasan untuk memilih hobinya, dan itu tadi Bu, dengan kita memberikan kesempatan anak kita untuk bisa mengembangkan hobinya, berarti kita termasuk orang tua yang tidak menelantarkan anaknya. Oke, yang selanjutnya saya ada pertanyaan nih Bu. Tadi kan saya sudah jelasin tentang penelantaran anak, ya kan Bu? Tadi kan saya sudah jelasin. Nah, kira-kira ada nggak Bu yang bisa jawab dengan bahasanya ibu-ibu sendiri? Penelantaran anak itu apa sih? Oh ya, benar. Kenapa kok nggak diopeni Bu? Oh, mendengar. Bu Weni menyampaikan kalau anak itu tidak dirawat karena tidak punya uang. Nah, ibu kasih makan nggak ke anak ibu? Oh ya, berarti kalau kita memberikan makan kepada anak, berarti kita termasuk merawat anak, ya kan? Berarti kita tidak menelantarkan. Ya, pertama tidak merawat. Yang kedua apa Bu? Menelantarkan anak itu? Ada yang bisa jawab? Anaknya yang nggak sekolah itu menelantarkan anak nggak Bu? Iya, gitu ya Bu ya. Anaknya kemudian tidak diberi baju. Nah, maksudnya ya biasanya kan ada yang anaknya bajunya ya istilahnya hanya 1-2, nggak digonta-ganti gitu loh. Maksudnya itu ya juga belum menelantarkan, tak begitu dia sudah nggak dikasih baju baru menelantarkan. Tapi kan banyak orang tua yang tidak perhatian pada anaknya. Nah ini yang jangan sampai terjadi. Ada lagi Bu contoh yang menelantarkan anak selain tidak merawat, tidak menyekolahkan? Cuek, Pak. Gimana? Cuek. Oh cuek. Anaknya nggak pernah diajakin ngomong ya Bu ya, nggak pernah diajak komunikasi. Nggak dicariin, nggak pulang, Main HP terus ya ibunya ya. Oh gitu ya. Nah ini jangan sampai ini benar Bu Evi, anaknya tidak diperhatikan. Jadi bentuk penelantaran itu tidak hanya pada saat Amin, tetap PNS gitu. Oke, itu contoh-contohnya. Ya Bu, mari kita lanjutkan pada kasus Tasripin di buku pintar halaman 33. Tadi udah jadi di potret, udah di share di grup. Nah,
Mari Bu dibuka Bu. Siapa yang mau bacain Bu? Biar sama-sama tahu. Jadi Kalimantan. Siapa yang mau bacain? Bu Heni mungkin bacain Mau dicari Pak. di HP. Halaman 33. Ya. Kisah Tasripin, bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketika adiknya. Di sebuah dusun di desa Gunung Turah, kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah, Tasripin 12 tahun harus mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya, Dandi 9 tahun dan Rianti 7 tahun dan Daryo 5 tahun. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya. Sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun lalu. Ketiga adiknya kini sangat mengandalkan Tasripin yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi serta menanam padi bersama warga desa pada saat masa tanam. Hampir setiap hari Tasripin mesti pergi ke sawah untuk mencari uang demi menghidupi ketiga adiknya. Kalau berangkat ke sawah jam 7 pagi dan pulang jam 12-nya. Kadang sehari dapat 30.000 sampai 40.000 sehari. Itu beli beras dan sayur, sisanya untuk jajan adik, jelas bocah yang telah lulus sekolah. Pagi sebelum dia berangkat ke sawah, Tasripin harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu, serta memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekedar memandikan dan memberikan makan untuk adik-adiknya, dia pun bertanggung jawab terhadap akhlak adik-adiknya dengan mengajak adik-adiknya sholat dan mengaji di musola depan rumahnya. Ya itu dia Bu, Tasripin yang seorang diri menjagain adik-adiknya. Nah kalau dari cerita itu mungkin ibu-ibu bisa bantu. Mungkin ada yang bisa nulis. Siapa yang mau bantuin nulis? Jadi saya pinginnya itu ada yang bantuin nulis. Saya mau menanyakan kira-kira kegiatan daripada Tasripin itu apa saja. Siapa yang bisa bantuin nulis? Siapa Bu? Bu Dadi. Bu siapa Bu? Bu Dodi, Bu Dimas itu tulisannya sing sae, Pak. Dodi Dodi. Oh Bu Beni. Bu Beni bantuin nulis. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Asis lagi. Ya, coba ibu-ibu. Ini ada pertanyaan. Apa saja pekerjaan yang dilakukan Tasripin setiap harinya dalam menghidupi adik-adiknya atau pekerjaan dan tanggung jawabnya dalam hidup? Apa Bu? Masak. Masak. Kemudian apa? Memandikan adiknya. Apalagi Bu? Menyapu. Ada lagi Bu? Mencuci. Belanja. Belanja. Belanja ada tidak? Belanja ada Bu tadi? Iya, beli beras. Oh, sayur. ya belanja. Ada lagi Bu yang belum? Oh, mengajak sholat dan ngaji. Oh, banyak ya. Yang dilakukan Tasripin ya. Tulisannya bagus ya Bu ya?
Oh, sama dengan Bu Evi berarti lulusan SMA ya? Oh, loh, kok masih dapat bantuan Bu? Oh, belum. Ya. Oke, selanjutnya. Oh, mencangkul. Ya. Masih kurang lagi ya? Masih ada lagi selain mencangkul? Mencuci sudah? Sudah mencuci. Menyuapi adik-adiknya, Pak. Apa? Menyuapi. Menyuapi adik-adiknya. Ada lagi Bu? Udah ya? Nah kira-kira kalau memasak itu biasanya kalau di rumah yang masak siapa Bu? Oh iya betul maksudnya yang masak ibu gitu ya. Nah kalau tasnipin seorang anak itu masak pantas enggak? Ya, berarti. Ya kalau di sini bahasanya layak atau tidak gitu. Berarti nggak layak ya Bu ya. Berarti kira-kira yang layak buat tasripin mana ya? Ngajak sholat ya, ngajak sholat itu masih pantas ya. Tapi kalau udah mencangkul, padahal anaknya masih usianya usia sekolah ya kan? Nah itu nyapu juga masih bisa ya. Nah itu, tapi kalau udah mencuci, memasak, Saya sering nyuci sendiri. Padahal kayak gitu. Oke, terus apa yang seharusnya dilakukan oleh ayah atau kerabatnya terhadap tasripin dan adik-adiknya? Kira-kira apa ya Bu ya? Kalau tasripin itu punya orang tua, seharusnya orang tuanya itu yang memasak ya kan Bu, yang menyangkul ya. Tapi kalau dia nggak punya orang tua, gimana? Nah berarti mestinya kita carikan orang tua asuh atau diantarkan ke panti asuhan. Tapi kalau dia masih punya orang tua, berarti pekerjaannya tasripin seharusnya dikerjakan oleh orang tuanya. Bener nggak gitu Bu? Oke. Nah kemudian kalau orang tuanya sampai melakukan pembiaran, ya toh, anaknya ini tasripin suruh kerja sendiri, apakah ini termasuk penelantaran kepada anak Bu? Iya. Berarti yang seperti itu tidak diperbolehkan. Jadi penelantaran adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk betul sekali tadi seperti yang disampaikan Bu Evi, kasih sayang. Jadi kalau anak itu tidak dapat kasih sayang, maka kita juga termasuk menelantarkan anak kita. Bu Evi tadi bilang dicuekin gitu ya Bu Evi ya. Nah, itu nggak boleh. Nah sekarang kita menuju ke flip chart kedua. Nih, ini Bu, pengertian penelantaran. Tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar anak baik fisik maupun psikis, rohani maupun sosial. Kebutuhan fisik itu apa? Kebutuhan psikis apa? Kebutuhan rohani apa? Kebutuhan sosial apa? Kalau kebutuhan fisik berarti iya betul sekali, dikasih baju, ya kan, dikasih sandal, kasih sepatu, kasih makan, ya kan. Kalau psikis, iya betul. Tadi seperti yang disampaikan Bu Evi tadi ya, berarti anak nggak boleh dicuekin. Kalau anak dicuekin berarti dia tidak mendapatkan kebutuhan psikisnya tidak terpenuhi. Kemudian rohani, Mbak, rohani mana ada? Rohani. Oh, menambah. Nah, kebutuhan rohani itu apa Bu? Ya, bisa beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, ya kan?
bisa apa namanya mengikuti pengajian atau bisa mengikuti kegiatan-kegiatan ya apa namanya kalau bahasanya orang Kristen Katolik itu apa? Apa itu? Saya juga nggak hafal. Ya, sembahyangan kalau Kristen Katolik itu biasanya. Nah, kemudian kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial itu apa, Bu? Ya, betul. Bisa mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan orang lain, bergaul dengan orang lain. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar dan baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Ini ada pasalnya, Bu, ternyata, Bu. Di pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tahun 1979. Nah, kita bisa kena ini, Bu. Kalau ibu-ibu selaku orang tua tidak memberikan perhatian, melakukan penelantaran pada anak, ibu-ibu bisa dihukum, bisa masuk penjara. Ya. Itu dulu ya, Bu ya. Terus nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Siapa nih? Coba Bu tebak, Bu, siapa yang mau melanjutin, Bu? Siapa ya? Bu Evi mau lanjutin. Ayo, Bu. Sini, Bu. Ibu bisa bacain ini. Lagi menanyakan Pak kalau apa namanya? Main PUBG itu mana Kalau apa namanya? Orang-orang kaya kan biasanya nitip ke anaknya sama pembantu itu termasuk penelantaran. Ada di sini ada ya, nitipin anak ke pembantu itu kalau nitipnya hanya beberapa jam itu ya nggak apa-apa, Bu. Tapi kalau nitipnya dari anak bangun sampai anak tidur lagi, terus kita nggak ketemu, nggak pernah komunikasi, nggak pernah ngobrol, kita nggak nanyain kondisinya, keadaannya, itu termasuk penelantaran. Ini kita nggak boleh nggak apa ya Pak? Ya itu kan kalau diklat itu kan nggak selamanya atau Bu, cuma beberapa hari. Iya. Jadi nggak apa-apa. Ya tapi kan cuma beberapa hari kan, ya rutinitas harian gitu loh, Bu. Gitu ya. Oke, nanti biar dilanjutkan sama Bu Suryati dulu ya. Ya udah, monggo silakan.
rekan-rekan, jadi tadi rekan-rekan sudah lihat video-video yang depan, itu adalah kegiatan coaching kepada SDM PKH Kabupaten Magelang. Nah, acara itu dihadiri oleh 3 kecamatan, diprakarsai oleh supervisor. Sekarang namanya lebih terkenal dengan pendamping sosial kabupaten. Kegiatan coaching ini menjadi sangat penting karena biasanya pendamping itu kalau udah mau turun ke lokasi itu lupa dengan materi yang kita punya itu kan banyak. Nah, jadi akan lebih baik kalau sebelum turun ke lokasi itu diadakan coaching, jadi diingat kembali materi-materi yang ada itu. Nah, kebetulan hari ini kebetulan di itu tadi di di video itu ditampilkan tentang pelindungan anak. Nah, jadi tujuannya daripada pembelajaran jelas bahwa biar kita itu mengerti tentang hak anak dan bagaimana sih cara perlindungan kepada anak. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita melakukan pencegahan terhadap kekerasan kepada anak. Nah, dari contoh-contoh yang ada, kita akan tahu bahwa kekerasan dan perlakuan salah kepada anak itu akan membawa akibat atau dampak yang nggak baik juga buat anak. Justru karena itu, maka materi itu perlu kita sampaikan kepada keluarga KPM, karena biasanya keluarga KPM itu kan dari lingkungan yang belum paham atau nggak begitu paham terhadap arti pentingnya untuk melakukan pendidikan kepada anak. Nah, untuk itu dari materi yang ada, silakan rekan-rekan untuk bisa mempelajari lebih dalam lagi. Ayo kita tingkatkan semangat kita untuk belajar, sehingga nanti pada saat kita penyampaian di lapangan akan lebih baik. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa lagi di episode berikutnya.